Kami tidak bisa berkata-kata karena kebaikan-Mu melebihi apapun Tuhan. Holy name, Holy Lord Jesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja aku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Hanya Dia yang dimuliakan. Katakan, dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus. I love you Lord Jesus. Hanya Engkaulah satu-satunya Raja kami. Hanya Engkau saja yang bertahta dalam hati kami. Hanya Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami. Oh Lord Jesus, only you Lord. Kami muliakan Engkau Tuhan. Dimuliakan, kami tinggikan. Oh, thank you Lord, thank you my Jesus. Thank you Lord. Oh, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dengan imanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Haleluya. Mari sama-sama serukan. Haleluya. 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 Yesus dahsyat. Hey. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Dia dan
Hormat dan kemuliaan baginya selamanya. Dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan selamanya. Haleluya. Ada yang sakit di tempat ini? Ada yang sakit? Percaya di setiap pujian yang keluar dari mulutmu akan menyembuhkan tubuhmu. Amin. Hari ini sudah dijadikan keselamatan untuk saudara dan saya. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
mengenal kita semua. Dia tahu setiap tetesan air mata kita. Sedetail apapun Tuhan tahu. Bahkan Dia sering memanggil namamu dan namaku. Sekalipun kita terkadang mengabaikan panggilan Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees His tears that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees His tears that falls and hears me when I call. I am a maker. He formed me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees His tears that falls and hears me when I call. He knows my name. Oh, He knows my every thought. He sees His tears that falls and hears me when I call. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan seperti anak kecil. Katakan apapun yang menjadi keresahanmu, keinginan hatimu, kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. I have a Father. I have a Father. He calls me His own.
ada pada mereka. Engkau bedakan daripada Tuhan orang-orang, anak-anak yang ada di dunia ini, supaya mereka menjadi terang. Dan aku percaya mereka akan menerangi dimanapun mereka berada, akan disukai banyak orang, bahkan terlebih disukai oleh Tuhan. Aku percaya Engkau pakai mereka Tuhan. Bahkan guru-guru sekolah minggu, berikan hikmat, makrifat. Mari Roh Kudus naungi guru-guru sekolah minggu, supaya mereka penuh dengan kreativitas. Dan aku percaya mereka bisa membawa anak-anak ini lebih dekat dengan Engkau. Dalam nama Yesus, ruangan sekolah minggu pun aku percaya Engkau akan perbesar lebih lagi Tuhan. Bila gereja ini Engkau akan bangun kembali, Engkau sempurnakan seperti sesuai dengan selera dan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan anak-anak. Dan aku berdoa biar firman-Mu hari ini, Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin hamba-Mu ini. Biar Roh Kudus menaungi dan memenuhi hamba-Mu, sehingga firman-Mu hidup, firman-Mu menjadi rema, sehingga kami bisa menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, silakan anak-anak. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Ada Pak Sepsi ya? Puji Tuhan. Pak Sepsi mau saksi Pak nanti. Puji Tuhan. Oke, haleluya. Saya percaya di tempat ini akan banyak terjadi kebangkitan rohani. Ya, dan kita berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya visi Tuhan akan tergenapkan. Amin. Tidak lagi ratusan. Ya, saya melihat sekeliling daripada PP Legi ini masih banyak tanah yang kosong, saudaraku ya. Dan impresi dari Roh Kudus dari dulu, saudaraku ya. Bahkan saya pegang visi dari Bapak Olimpas. Ya, Yesaya pasal 60 itu harus tergenapkan di tempat ini. Amin. Dan percayalah akan banyak Bani Kedar Nebayot ya. Mereka akan berbondong-bondong ke rumah Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Sama-sama katakan pasti terjadi. Dan saya percaya tempat ini adalah salah satu ya yang ditetapkan Tuhan untuk menampung mereka semua. Nanti saudaraku ya. Dan kita akan persiapkan sebesar mungkin di tempat ini. Amin. Kapasitas di tempat ini kita maksimalkan. Yang setuju katakan amin. Dan kita akan mengembang ke kanan, ke kiri, bahkan ke depan, ke belakang. Saudaraku percayalah pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya, jangan lemes-lemes saudaraku. Apa yang terjadi atas gereja ini saudaraku ya pasti akan terjadi kepada umat Tuhan yang tertanam di tempat ini. Amin. Sebab pengurapan itu datangnya dari atas ke bawah. Dan saya percaya saudaraku pasti akan tergenapkan semua. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu ya. Nanti kita akan banyak memuji Tuhan, kita banyak menyembah Tuhan. Ya, the invisible becomes visible. Artinya adalah yang tidak terlihat akan terlihat. Amin. Haleluya. Saudara, dasar daripada firman Tuhan ini kita buka di Ibrani, hari saudaraku. Ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Mulai ayat yang pertama saudaraku ya. Ini bicara tentang iman. Amin. Saudara, firman Tuhan itu tidak bisa ditangkap dengan logika. Tetapi firman Tuhan itu bisa ditangkap dengan roh. Amin. Ya. Hanya bisa ditangkap dengan roh, ya. Put ya, it into your mind, it just go away. Kalau engkau menangkapnya dengan logika atau pikiranmu, pasti akan berlalu begitu saja. Tetapi kalau engkau menangkap dengan rohmu, saya percaya
saudara akan berada di dimensi ilahi. Dan engkau akan sehati dan sepikir dengan pikiran Allah. Yang setuju katakan amin. Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kau harapkan? Saya percaya saudara, engkau umat Tuhan ada banyak harapan. Amin. Saudara, orang kalau sudah tidak ada harapan, pengennya mati. Betul enggak? Tapi saya percaya semua di tempat ini memiliki pengharapan yang kuat akan Tuhan. Dan Tuhan itu akan memberikan harapan dan harapannya itu tidak mengecewakan. Itu Tuhan. Amin. Makanya berharap terus kepadanya, maka engkau tidak akan kecewa. Tetapi kalau engkau berharap kepada manusia, pasti banyak kecewanya. Betul? Yes. Ayat yang kedua sekarang. 1, 2, 3. Sebab oleh imanlah telah diberikan apa? Kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi. Sebentar, telah terjadi berarti apa? Sudah terjadi. Amin. Ya, bukankah kita sudah melihat alam semesta ini? Ya, telah terjadi. Telah terjadi dan terjadinya oleh karena firman Allah. Amin. Coba kita baca sekali lagi ayat yang ketiga ini ya. Mulai dari awal. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Jadi saudara, tangkap firman Tuhan itu dengan iman. Bukankah orang berkemenangan, firman Tuhan katakan, engkau harus hidup oleh iman. Amin. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum, sama-sama katakan, belum kita lihat. Amin. Invisible becomes visible karena iman. Amin. Saudara, semua yang saudara lihat, semua yang terjadi, itu semua berasal dari yang belum kita lihat. Amin. Saudara, ya, tangkap ini, serap ini, ya. Jadi kalau belum menggapai visi hidupmu, belum bisa menggapai cita-citamu, hai anak muda, pegang firman Tuhan ini. Semua sudah terjadi. Semua sudah terjadi. Engkau tinggal apa? Meraihnya. Dengan cara apa? Dengan iman. Disertai pengharapan yang kuat kepada Allah kita. Amin. Saya mau ajarkan kepada saudara bagaimana cara meraih itu. Bagaimana cara untuk mengambil semua janji-janji Tuhan. Haleluya. Saya percaya janji Tuhan itu saudaraku iya dan amin. Dan yang kedua, janji Tuhan tidak ada yang jelek. Semua mengarah kepada kehidupan. Amin. Saudara, gambarannya janji Tuhan itu adalah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Di sana tanah itu penuh dengan apa? Madu, susu, subur, tidak ada yang tidak enak. Amin. Engkau pasti bisa meraihnya. Apa yang dijanjikan Tuhan, engkau akan menikmati di muka bumi ini seperti di surga. Yang jelas catat baik-baik dalam catatan saudara.
semua sudah terjadi. Semua rancangan Tuhan, semua yang baik, semua yang indah itu sudah terjadi. Amin. Kalau sekarang belum melihat, saudara harus belajar firman Tuhan ini. Amin. Caranya bagaimana, Bu? Saudara, saya mencatat ada banyak hal. Saya belajar ada banyak hal. Ya, saudara, ada beberapa ya cara, saudaraku ya. Dan tidak ada yang lain. Cara untuk mengambilnya adalah dengan doa profetik. Sama-sama katakan doa profetik. Apa itu profetik? Profetik itu adalah memperkatakan sebelum. Itu berasal dari kata propesi. Terdiri dari pro dan panai. Itu bahasa aslinya, saudaraku ya. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Memperkatakan sebelum. Amin. Untuk supaya the invisible yang belum terlihat itu bisa menjadi terlihat atas kehidupan kita, saudara. Itu caranya dengan doa profetik. Sama-sama katakan doa profetik. Jangan lupakan doa ini. Saudara, doa ini penuh dengan kuasa, full power. Karena doa ini selangkah saja menuju mukjizat. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini jenis doa yang punya kuasa besar. Punya daya cipta. Sama-sama katakan punya daya cipta. Itu kuasanya. Amin. Dan saudara, kita harus punya yang namanya kuasa daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu, ya, semua orang Kristen ya yang percaya, ini urut-urutnya begini, dia harus percaya Yesus. Amin. Ketika dia memperkatakan bahwa Yesus itu Allah dan dia percaya, dia mau mengikuti jalannya Tuhan Yesus, itu sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Amin. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Roh Kudus itu harus penuh. Sama-sama katakan penuh. Penuh atas kehidupan kita. Amin. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Sama-sama katakan kanan kiri, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Saudara, jangan setengah-setengah. Amin. Caranya gimana supaya dipenuhi Roh Kudus? Minta sama Tuhan. Amin. Mintalah maka engkau akan diberi. Ketuk pintu engkau akan dibukakan. Cari engkau akan mendapatkan. Saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ya, dikatakan begini, Tuhan katakan begini, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atasmu. Amin. Doa profetik itu harus disertai dengan kuasa. Haleluya. Kuasa daripada Roh Kudus. Sebab itu saudara, orang Kristen yang tidak percaya dengan Roh Kudus itu salah total. Hidupnya tidak akan ada kuasa. Perkataannya tidak akan ada kuasa. Song. Amin. Suruh doa saudara, sulit. Ini tanda-tanda. Berarti Roh Kudus belum penuh atas hidupnya. Amin. Makanya firman Tuhannya sama, didengarnya sama, saudara, tetapi hasilnya beda. Yang satu mengalami, yang lain tidak mengalami. Paham ya saudara? Itu karena apa? Karena mereka ya, levelnya berbeda. Ya, ada yang Kristen KTP, ada yang Kristen yang militan. Kristen yang militan itu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Saya rindu semuanya penuh dengan Roh Kudus. Generasi anak, generasi muda, generasi para orang tua semua penuh dengan Roh Kudus di tempat ini. Karena kita perlu kuasa untuk mengambil the invisible yang tidak terlihat itu menjadi terlihat. Amin, saudara. Itu praktekkan dalam keluargamu, praktekkan dalam studimu bagi para pelajar, praktekkan dalam bisnismu. Amin.
maka semuanya akan bisa jadi. Haleluya. Mau dipenuhi Roh Kudus? Seberapa banyak yang mau dipenuhi Roh Kudus? Coba angkat tangan saudara. Haleluya. Tingkatkan. Amin. Doa itu ada berbagai macam, saudaraku ya. Tapi semua ada waktunya, ya. Ada waktunya doa dengan apa? Saat teduh. Itu saat mendengarkan suara Tuhan. Amin. Terus yang kedua, ada waktunya saudara mencari wajah Tuhan. Amin. Dan ada waktunya dengar hikmat Tuhan, minta hikmat Tuhan. Ya. Ada berbagai macam. Tetapi untuk yang mengambil satu ini, saudaraku ya, the invisible becomes visible, yang tidak terlihat menjadi terlihat, itu dengan cara doa profetik. Haleluya. Haleluya. Dan itu perlu kuasa. Ya. Perlu kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kau katakan, apa yang kau nubuatkan, itu akan terjadi. Contoh saudaraku, misalkan ada punya anak amburadul hidupnya, perkatakan kepada anakmu, kamu baik, kamu diberkati Tuhan. Ya, jangan bilang, aduh anak ini nakal, anak ini lebih baik dulu waktu kecil tak pites daripada gede ngelorokno hati. Itu kata-kata saudara hentikan. Amin. Mulai bernubuat tentang anakmu yang baik-baik. Anak baik, anak jujur. Dalam nama Yesus dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Ada yang sini yang punya suami balelo saudaraku. Mulai katakan dengan kuasa Roh Kudus. Katakan suamiku baik, suamiku setia. Amin. Ampuni saudara, ampuni Will, tahu Will? Wanita idaman lain. Haleluya, ampuni Tuhan. Engkau hajar mereka. Sebab orang yang dikasih itu dihajar. Amin. Kalau sudah dibiarkan sama Tuhan bisa mati di hotel. Itu namanya dibiarkan oleh Tuhan. Paham saudara? Haleluya. Saudara harus belajar ini. Yang setuju katakan amin. Mau belajar lebih lagi? Kita buka di Yehezkiel pasal 37. Yuk kita langsung. Yehezkiel pasal 37. Ini perlu diajarkan supaya di tempat ini ada terjadi ledakan. Ya, revival yang luar biasa. Yehezkiel pasal 37. Coba di situ saudaraku ya. Kita lihat. Ini pengalaman Nabi Yehezkiel dan ini kisah nyata, bukan dongeng dan bukan perumpamaan, saudaraku. Sebab ini terjadi pada masa itu, ya. Ayat 1, ya. Saya akan bacakan bagi saudara, ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Sekali lagi dengan perantaraan apa, saudaraku? Rohnya. Boleh ini, mic-nya bisa dinaikkan volumenya supaya saya tidak terlalu ngotot ya. Perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan apa saudara? Tulang-tulang. Ya, ayat 2, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan. Ya. Kemudian apa lagi saudara? Di lembah itu lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah apa saudara tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku apa saudara? Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Sampai di sini dulu saudaraku. Lihat ya, Roh Kudus membawa Yehezkiel untuk menuju ke lembah. Saudaraku. Ya. Saudara bicara tentang lembah ya, itu bicara tentang keadaan yang turun. Betul? Ya. Kalau kita menuju lembah berarti turun. Betul saudara?
Itu sama dengan bicara tentang kehidupan atau situasi yang mengalami penurunan. Haleluya. Saudara, saya percaya semua kita pernah mengalami keadaan situasi yang menurun. Berarti itu adalah perjalanan menuju lembah. Jadi lembah itu bicara tentang itu, saudara. Dan saya percaya semuanya pernah mengalami dalam perjalanan hidup. Betul apa betul, saudara? Ya. Kemudian saudara, di lembah itu ya Yehezkiel melihat apa? Tulang. Dan tulang itu sangat kering. Amin. Nah, bicara tentang tulang yang kering, saudara, itu adalah bicara tentang hidup yang tidak ada pengharapan lagi atau no hope. Sama-sama katakan no hope. Kehidupan yang tidak ada pengharapan, tidak ada orang yang mampu menolong, saudara. Itu adalah keadaan seperti tulang kering. Amin. Saudara, perhatikan baik. Ya, perhatikan baik. Catat baik-baik. Jalan Tuhan itu tidak selamanya lurus. Jalan Tuhan tidak selamanya mulus. Yang percaya katakan amin. Selama kita masih berada di dunia ini, saudara, kita pasti akan dibawa oleh Tuhan, ya, berjalan menuju lembah dan juga berjalan menuju gunung. Amin. Kadang turun, kadang naik. Bahkan perjalanan hidup kita sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Betul saudaraku ya? Saya percaya apa yang saya bicarakan ini semuanya mengalami. Tapi catat baik-baik. Kalau engkau mengalami, bersukacitalah. Bersyukurlah. Why? Kenapa? Karena engkau berada di jalan Tuhan. Haleluya. Nangkap sampai di sini? Dapat remanya? Haleluya. Kalau engkau menghadapi pencobaan demi pencobaan, kalau engkau mengalami penurunan, kadang naik, kadang turun. Kalau engkau mengalami jalanku kok tidak bisa mulus, tidak bisa lancar, saudara, kau harus bersukacita. Tetap bersyukur, sama-sama katakan tetap bersyukur. Berarti tandanya engkau sedang berada di jalan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semangat. Katakan kanan kiri, ayo semangat. Ya, gak apa-apa. Amin. Rohnya memang izinkan engkau mengalami itu. Ya. Sebab apa? Di dunia ini, selama kita di dunia, ada yang gak senang dengan kita. Betul? Ada yang gak suka kita diberkati. Ada yang gak suka kita ini berada di gunung. Ada yang gak suka kita itu mengalami hal-hal yang luar biasa. Oknum itu siapa? Iblis. Amin. Jadi saudara, kalau engkau mengalami hal ini, bersyukur. Pencobaan yang kau alami itu biasa, kata firman Tuhan. Engkau bisa, bersama Tuhan engkau bisa. Tangkap dengan iman, amin. Saudara, catat baik-baik itu. Kemudian saya lanjutkan ayat yang kelima. Lihat di sini. Beginilah firman Tuhan Allah. Kepada tulang-tulang ini aku memberi nafas hidup di dalammu. Supaya kamu hidup kembali. Ini firman Tuhan. Padahal yang dilihat Yehezkiel apa? Tulang kering. Dan itu tidak ada nafas. Betul? Tetapi firman Tuhan dia katakan apa? Aku memberi nafas di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat yang ke-6. Coba. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini firman Tuhan. Amin. Saudara, Yehezkiel menangkap semua yang difirmankan Tuhan. Pagi hari ini tangkap semua apa yang kau dengar. Amin. Coba lihat ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat. Yuk sama-sama katakan.
lalu aku bernubuat. Saudara, nubuatan itu sama dengan doa profetik. Haleluya. Lihat ini saudaraku. Memperkatakan sebelum itu adalah nubuat. Memperkatakan sebelum terjadi itu adalah nubuat. Amin. Lihat ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah apa? Suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ini yang terjadi ketika nubuatan itu disampaikan oleh Yeskiel. Saudara, yang pertama, tulang itu bertemu, menyatu. Amin. Tidak langsung. Sama-sama katakan tidak langsung. Sama dengan doa profetik yang kita perkatakan. Tidak bim salah bim jadi. Tetapi semua melalui proses. Amin. Fase demi fase. Haleluya. Terus kemudian ayat yang ke-8. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Yang kedua urat-urat. Amin. Daging nutupi. Semua bertahap. Haleluya. Nubuatan tadi saudara diperkatakan oleh Yeskiel sesuai dengan firman Tuhan. Jadi rema, ya, yang jadi rema dalam firman Tuhan saudaraku itu diperkatakan oleh Yeskiel dan bertahap. Ya, kemudian yang terjadi adalah bertahap. Ya 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada apa? Nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka apa? Hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Amin, saudara. Amin. Saudara, makanya bangsa Israel sampai sekarang tidak bisa terkalahkan. Haleluya. Saudara, ini yang terjadi itu benar-benar terjadi. Bukan dongeng, saudara. Bangsa Israel ini, saudaraku, memiliki tentara yang dahsyat. Haleluya, saudara. Sampai sekarang ditawur, saudaraku, digerebek sama berbagai macam banyak bangsa. Tetapi janjinya terhadap bangsa Israel itu kekal dan tidak bisa dibatalkan. Bukankah kita juga Israel rohani? Amin. Katakan kanan kiri kamu adalah Israel rohani. Kita ini sudah, saudaraku, sudah dicangkokkan. Amin. Berarti apa janji apa kepada bangsa Israel, maka itu juga milik kita. Kita adalah keturunan Abraham. Amin. Bahkan ahli waris kerajaan Allah, saudaraku, yaitu juga untuk kita. Kita. Haleluya. Firman-Nya kepadaku, ayat 11. Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap. Siapa sih yang pengharapannya sudah lenyap? Tidak ada harapan lagi dalam hidupmu. Perkatakan firman Tuhan ini. Perkatakan atas hidupmu. Amin. Saudara, perkatakan bahwa harapanku hanya ada pada Tuhan. Siapa sini yang sakit? Coba saudara cari firman Tuhan tentang sakit. Set di sini sakit, maka akan keluar itu firman Tuhan tentang kesakitan. Amin. Saudara baca semua firman Tuhan itu, temukan remanya. Bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkanku. Katakan itu terus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkanku. Aku sudah sembuh oleh karena bilur-bilur Yesus. Amin, saudara.
Jangan aku tidak tergantung obat lagi. Saudara, itu yang saya lakukan. Itu yang saya perkatakan atas hidup saya, saudaraku ya. Makanya saudaraku, biarpun gula darah sampai 600, saya tidak pernah tergeletak. Tapi saya terus bekerja untuk Tuhan di ladang Tuhan. Amin saudara. Itu karena apa? Nubuat. Itu karena apa? Firman ini saya tangkap dengan iman. Amin saudara. Amin. Saudara harus percaya ini. Ya Pak Pri, harus percaya itu Pak. Tangkap firman Tuhan ini. Nubuatkan, perkatakan. Doa profetik. Itu doa profetik itu menjarah. Ya. Saudara, itu sama dengan kita berperang. Saudara, kita mau dapat jarahan tanpa perang gak bisa Pak. Betul saudaraku ya? Kita mau merampas berkat yang tertunda, saudara, tanpa perang gak bisa. Kita harus lakukan ini, nubuatkan. Nubuatkan atas hidupmu. Amin saudara. Ini yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara. Ada 3 hal kuasa doa profetik ini. Yang pertama, perkataan profetik itu menguatkan orang yang mendengarnya. Amin. Catat baik-baik. Perkataan profetik itu bisa menguatkan orang yang mendengarnya. Itu kuasanya begitu, saudaraku. Amin. Dan yang kedua, saya langsung saja, saudaraku ya. Yang kedua, perkataan profetik, saudaraku ya, atau nubuatan itu membangun dan menjadikan. Haleluya. Membangun dan menjadikan. Ya. Yang the invisible becomes visible. Itu hanya dengan doa profetik. Amin. Kuasanya dia bisa membangun dan menjadikan. Yang setuju katakan amin. Saudara, yang saudara saat ini buat ibadah, itu semua karena nubuatan. Itu semua karena doa profetik, saudara. Haleluya. Ini ada tanda darah di tempat ini. Waktu itu banyak umat Tuhan, tahun 2009, saudaraku ya. 2009, 2010. Banyak umat Tuhan yang berhutang. Jadi konseling itu selalu konselingnya tentang utang, saudaraku ya. Saya hanya suruh pegang firman Tuhan. Perkatakan atas hidupmu. Dan saat itu kita sedang merenovasi ini. Butuh biaya sekitar 600 juta, saudaraku ya. Sedangkan kas itu tinggal 2 juta. Saudara, semuanya berkorban. Ada yang kasih cincin, ada yang kasih giwang, ada yang kasih uang, saudara. Masih belum cukup, terkumpul 5 juta. Masih jauh, saudaraku ya. Tetapi kita terus doa profetik untuk tempat ini. Saya waktu itu ingin punya kursi yang empuk. Dulu kan masih atas, saudaraku ya. Saya datang ke toko di Kertajaya sana, naik motor legenda. Cik, berapa ini Cik? Saya pilih yang bagus, makanya kursinya lebar-lebar. Saya mengantisipasi, nanti kalau jemaat ada yang bokongnya lebar bisa cukup. Saudara. Waktu itu saudaraku, kesalahan saya cuma mengimani 100. Seharusnya kan harusnya lebih ya. Waktu itu, maka dapatlah jadi 100 tok, saudaraku ya. Tapi hari ini saya tidak mau yang kecil. Karena Tuhan itu menjanjikan kepada kita, bukan perkara yang kecil, Pak. Betul apa betul? Saudara, kita ini dijanjikan Tuhan dengan perkara-perkara yang besar. Makanya kemarin firman Tuhan, jangan batasi cara Tuhan. Amin. Jangan batasi, saudara. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan rancangannya terjadi atas hidup kita. Amin. Pikiran kita ini loh, logika kita ini sering membatasi. Haleluya, saudara. Ya, saya dulu kesalahan saya sudah melangkah profetik betul. Tapi kesalahan saya masih membatasi. Tapi hari ini dan seterusnya saya tidak mau membatasi lagi. Karena saya tahu Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu roh kita harus perkasa, harus memiliki roh raksasa. Amin. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa
Haleluya. Saudara, kembali lagi saudara. Saya datang ke toko itu, Cik, berapa ini harganya? Saudara, Cik, nanti aku kembali ya. Aku akan rapatkan kepada pengurus gereja. Saudara, saya bergaya begitu saudaraku ya. Kayak punya uang gitu. Kemudian apa yang terjadi? Saya tidak nyangka dan tidak nyana. Saya hanya berdoa, saya perkatakan ada bangku-bangku yang baru Tuhan. Dan kami bisa membeli dalam nama Yesus. Tiba-tiba saudaraku ya, ada orang yang mau nabur. Berapa Ruth, butuh berapa? Sekian tante. Saya tidak pakai proposal. Entah saudaraku, itu pasti Tuhan yang menggerakkan. Ya. Karena apa? Saudaraku, saya tidak mau berharap pada manusia. Saudaraku. Dan orang yang digerakkan Tuhan, itu sebetulnya bukan orang yang waktu itu generosity, murah hati. Itu orang yang satu pelit. Tetapi itu bisa digerakkan. 2 minggu kemudian, saya tadinya pakai sepeda motor, saya diangkat Tuhan naik Alphard. Saya datang turun dari Alphard disambut sama Taci itu. Mungkin dia melongo ya. Tadinya pakai legenda kok bisa naik Alphard. Langsung saya bayar, langsung dikirim. Amin. Dan selanjutnya saudaraku ya, setiap ibadah selalu ada yang baru. Tiba-tiba ini lantai baru, tiba-tiba ini baru. Semuanya, saudaraku. Kita tinggal memelihara dan membesarkannya. Makanya kalau ada yang rusak seperti itu pintu, itu saya ngenes. Saya nangis saudara. Kok bisa ya pintu sebesar itu bisa pecah. Ya kan saudara. Tapi saya percaya ini tanda. Katakan tanda bahwa kita harus merenovasi tempat ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita harus memikirkan itu saudara. Kita harus menyiapkan tempat yang lebih besar. Haleluya. Mari saudara. Kalau ini besar, kehidupanmu otomatis. Karena pengurapan itu dari atas ke bawah. Apa yang terjadi di tempat ini akan terjadi atas kehidupan saudara. Dan saya di sini ada Bu Wiradi. Bu Wiradi coba Bu lambaikan. Nah, itu saksinya. Dia datang baru ya kan dulu Bu ya. Utang saya sana sini. Tapi saudara, begitu ini ada pembangunan saudaraku. Kehidupannya lunas semua hutangnya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Rumah Tuhan terbangun. Kehidupan jasmani umat Tuhan yang tertanam di tempat ini juga terbangun. Amin. Lihat kaca, mulai doa profetik. Amin. Usahaku berhasil, bisnisku berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, aku jadi berkat bagi banyak orang. Perkatakan sebelum, amin saudara, mulai bernubuat, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang belum terlihat menjadi terlihat. Haleluya saudara. Hutang lunas. Siapa sini yang berhutang? Tidak usah angkat tangan saudara. Saya mungkin akan berangkat tangan karena saya juga punya utang. Saya akui di hadapan saudara. Kalau saudara jaim, saya hamba Tuhan tidak jaim. Amin. Karena saya tahu Tuhan pasti memberkati. Melunaskan dan bisa menjadi saksi kita. Kita bisa menjadi saksinya. Yang membangun dan menjadikan dengan doa profetik. Kemudian yang ketiga, saudara, yang terakhir. Saya minta pemain musik siap. Ya, WL, singer semua siap. Kita mau menyembah dia. Amin, saudara. Yang ketiga, doa profetik ada kuasa. Yaitu perkataan profetik. Digunakan sebagai senjata untuk apa? Menghancurkan musuh. Amin saudara. Siapa musuh kita? Bukan darah dan daging. Tetapi musuh kita adalah roh-roh yang di udara. Roh-roh yang lemah itu. Yaitu kuasa iblis. Efesus pasal 6. Jelas di situ. Itu musuh kita. Amin. Bukan yang ada di samping kita musuh kita. Bu, aku punya musuh. Siapa? Musuh dalam selimut. Loh, siapa itu? Suamiku. Itu bukan musuh. Semua yang yang mengatakan ada musuh dalam selimut, hari ini bertobat. Amin.
Dia adalah teman, dia adalah sahabat, dia adalah kekasih. Suami istri itu adalah sepasang kekasih. Pernikahan itu seperti hubungan antara Kristus dengan jemaat. Amin. Suami istri yang berdekatan silakan salaman. Ma, kita damai yuk. Yuk katakan, kita damai dong. Maafkan aku, amin. Mungkin bulanannya belum cukup, Ma. Doakan aku profetik, amin. Haleluya. Haleluya. Siapa sini yang pengusaha? Coba angkat tangan yang pengusaha. Angkat tangan, Pak. Pak Vicky pengusaha bukan? Pengusaha kan? Ada tagihan yang macet, Pak. Katakan dalam nama Yesus, lancar. Masuk tagihan. Oh, ada kesaksian saudaraku. Wakil gembala yang ada di Pakis, ketika dia membangun itu rumah Tuhan di sana, bukan main saudara. Itu di total miliar. Ada 8 miliar. Uangnya enggak segitu. Sebagian kecil, mungkin 10%-nya. Ketika dia mau membayar yang namanya tukang, saudaraku. Dia sampai enggak bisa. Dia berdoa. Di ruang doanya dia katakan, Tuhan, ini aku punya mobil. Nilainya miliar. Ini aku masukkan ya Tuhan. BPKB-nya aku masukkan karena aku harus ada nutup biaya tukang. Sedangkan tagihan tuh belum keluar. Jadi dia curhat. Ini kesaksian sungguh saudaraku. Dia bersaksi kepada saya. Kemudian apa yang terjadi? Dia melihat ada malaikat bawa pecut. Malaikat itu katakan, kamu masukkan BPKB, aku pecut. Langsung, oh Tuhan, dia langsung delosor saudaraku. Minta ampun saudaraku. Dan apa yang terjadi? Besok pagi Roh Kudus itu menggerakkan. Cek bang. Ternyata tagihan yang berbulan-bulan belum dibayar lunas semua. Dan dia tidak perlu memasukkan BPKB. Bahkan sampai pembangunan gereja selesai, dia tidak pernah memasukkan BPKB. Karena Tuhan yang mengadakan. Amin saudara. Ayo percaya. Ayo mulai doa profetik, ambil. Semua berkat yang tertunda ya. Yang sakit ambil. Rampas itu kesembuhan. Amin. Karena Tuhan sudah selesai bekerja. Semua sudah ada. Kita tinggal mengambilnya. Amin saudara. Saya teringat saudaraku Ibrani pasal 4. Tidak apa-apa ya sekali lagi. Ibrani pasal yang keempat. Saudara. Ini saya buktikan dengan dasar Alkitab. Bahwa dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia sudah berada di tempat peristirahatan. Hari ke-7 dia sudah ada di sana. Di tempat perhentian. Ibrani pasal yang keempat. Ayat yang pertama. Saudara lihat di situ. Luar biasa. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saudara, ini bukan bicara tentang kematian. Tetapi tepat perhentiannya adalah hari yang ke-7. Dia sudah selesai pekerjaannya. Amin. Bahkan waktu dia berada di atas kayu salib. Dia berkata, kata-kata terakhir. It is finished. Yang artinya engkau dengan Bapa sudah dipertemukan, sudah disatukan. Berarti it is finished. Amin, saudara. Jangan ketinggalan. Jangan engkau, dia mengalami janji Tuhan. Kenapa aku tidak? Itu namanya ketinggalan. Amin. Firman Tuhan katakan, saudara. Ya, kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun, coba LCD-nya dong, LCD-nya. Ibrani pasal 4, supaya semua bisa baca. Amin. Anak-anak muda, mulmet, belajar, bernubuat. Perkatakan atas dirimu. Perkatakan atas dirimu. Ada yang belum punya jodoh? Ada?
Saudara mulai berprofetik, amin. Dari utara, selatan, barat, timur, datang jodohku yang dari Tuhan. Haleluya. Datang jodoh yang dari Tuhan, yang cinta Tuhan. Kalau perempuan yang ganteng, amin. Ganteng belum berarti bukan secara fisik saja, tetapi ganteng hatinya. Masih elek saudara, tapi kalau hatinya itu punya roh perkasa, itu pasti memancar, amin. Pasti kelihatan ganteng, betul enggak? Coba tengok suamimu yang istri, tengok. Ganteng enggak bu? Ganteng dong, ya kan? Yang bapak-bapak tengok istrinya, cantik enggak? Kalau enggak bilang cantik nanti dikaploki. Ayat yang kedua ya, lihat di sini. Karena kepada kita diberitakan juga apa? Kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Amin. Yang ketinggalan tidak bisa terima janji. Kenapa? Karena mereka tidak tumbuh dalam iman. Iman itu bisa didapatkan dari mana? Firman. Banyak dengar firman. Baca Alkitab. Amin. Buku-bukunya berusahalah pakai buku-buku rohani yang bisa membangkitkan iman. Supaya saudara tidak ketinggalan. Amin. Ayat yang ketiga, coba lihat. Sebab kita yang beriman akan masuk. Kita yang beriman akan masuk ke tempat apa? Perhentian. Seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, bagi yang tidak punya iman. Yang tidak bisa menangkap rema firman Tuhan. Mereka tidak akan masuk dalam perhentiannya. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Haleluya. Haleluya. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam satu nas. Dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Sepertinya sudah ada. Janji itu sudah ada. Kita tinggal mengambilnya, Mbak. Iman. Doa profetik. Nubuatkan. Nubuatkan. Haleluya. Kita pakai berdiri. Ayat yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Bangsa Israel tidak semua masuk karena ketidaktaatan. Yuk kita pujikan lagu. I set my eyes. Setting cara pandang saudara seperti Tuhan seperti Tuhan memandang. Amin. Silakan. Praise and worship Him. Praise and worship Him. Coba kata-katanya dimunculkan dulu. Jadi multimedia supaya mereka bisa langsung menyanyi. Itu tulisan harus dahulu. Amin. Jangan tunggu penyanyi nyanyi kemudian tulisannya baru muncul. Itu salah. Haleluya. Loh banyak yang ngomong betul, ya kan? Karena ini membantu, multimedia membantu. Jadi kita mau setting semua. Saudara, semua pelayan Tuhan sebelum ibadah itu harus mempersiapkan roh. Roh itu harus perkasa. Amin. Kalau dipakai 1 jam sebelumnya. Itu anak saya sekarang umur 10 tahun. Dia punya determinasi yang tinggi. Ya. Dia kalau sudah mau main 1 jam sebelumnya. Jadi papa mamanya itu sampai kalah ya.
1 jam sebelumnya dia sudah hadir. Dia sudah ada. Dia disiplin sekali, umur 10 tahun. Dan saya minta ini kita setting ulang. Amin. Kita hancurkan dasar-dasar. Kita tidak boleh berleha-leha. Kita menghadap sang raja. Kalau Jokowi datang aja bagaimana persiapannya saudaraku, luar biasa. Ini raja di atas segala raja. Dia hadir di tempat ini. Ini tempat perhentiannya, amin. Saya mau katakan tempat perhentiannya adalah tempat hadiratnya, amin saudara. Hadiratnya itu tempat perhentiannya. Kita harus masuk ke sana, amin saudara. Kita mulai memperkatakan bernubuat atas hidup kita. Tempat ini saudara. Kita cukup itu. Kita cukup berada di hadiratnya, di tempat perhentiannya. And praise and worship Him. Yuk mulai yuk kita nyanyi. I said, Come on Jesus. my eyes Yes Lord Jesus. upon your feet. Oh Jesus, I set my heart Responding to your love. responding to your love. I cast my fear. I cast Buang my fear semua ketakutanmu. and surrender all to you. Yes Lord. Lord, here I worship you. How I need your presence, Betapa aku merindukan Lord. kehadiran-Mu Tuhan. How I need your Masuk. presence, Ayo kita Lord. masuk ke tempat perhentiannya. Spirit of all, Pengharapan-Mu. draw me closer Bangkit. to you, Lord. Yes Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of all, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, Flowing. flowing into my heart as I worship you. Sekali lagi saudara. I set my eyes. Setting I pandanganmu. set my eyes Upon your feet. upon your feet, oh Jesus. Di bawah kaki Tuhan. I Yes. set Masuk ke tempat perhentiannya. my eyes Oh, respon, respon. responding to your Respon love. tentang cinta kasihnya. I cast Oh, yes Lord. my fear and surrender all to Berserah. you. Lord, hear. Lord, here Katakan. I Angkat tanganmu. worship you. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapannya. Katakan. How I need your presence, Lord. Oh, yes Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of all, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my
persiapkan tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Saya mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Satu hal yang harus kita buat, kita masuk dalam perhentiannya. Tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Firman-Nya berkata demikian. Mulai sekarang saudara, semua perjalanan hidupmu, saudara tidak boleh takut. Buang semua rasa takut. Amin. Mari persiapkan tubuh dan darah Yesus. Dia ada di dalammu. Dan kita harus tinggal di dalam perhentiannya. Saudara, kita angkat tinggi. Roti di atas kepala. Imani firman Tuhan. Jadikan rema. Mulai bernubuat atas hidupmu sesuai dengan apa yang difirmankannya. Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, tetapi rancanganku atas hidupmu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan hidupmu penuh dengan pengharapan. Bapa, kami mengangkat tinggi roti di atas kepala. Ini adalah kami mau bersekutu dengan tubuhmu. Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang dahsyat. Firman-Mu ya dan amin. Ada sini yang belum mendapatkan, saudara? Ada sini yang belum mendapatkan? Ya, saya minta supaya Aster diberikan kepada Ibu Josafat, perjamuan kudusnya, Asher. Karena saya tidak mau saudara ada yang tertinggal. Sebab kita mengimani firman Tuhan itu ya dan amin. Ada lagi yang belum? Yang belum coba angkat tangan. Kira syakara rapaya rasyikir. Ya, silakan Pak Roy secepatnya. Haleluya. Saudara bisa turunkan sebentar. Kita menunggu saudara kita. Kira syakara rapaya sembah dia saudara. Sikira rapaya Kira lapaya rasye, kira lapaya rasa. Tuhan, Kau berkuasa. Bukankah roti yang kita angkat tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kira lapaya rasye, kira apa. Kira sakara rapaya rase. Kira sakara rapaya rase. Kira kata payara rapaya rase. Kira apa. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita, saudaraku. Junjung tinggi, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Saudara percayalah, kita menyatu, bersekutu dengan darah Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kira sakara papa ya para ya rasikira para. Yes, Lord Jesus. Kira la para. Kira la para. Kira la ya. Kira la ya. Kira la. I want more. Full. Holy Spirit. Yang merindukan dipenuhi Roh Kudus, angkat kedua belah tanganmu. Yang merindukan dipenuhi Roh Kudus, angkat kedua belah tanganmu.
Oh ya, semua anak muda angkat kedua belah tanganmu. Kira bapak-bapak ya, Tuhan, Engkau tahu kerinduan mereka. Kira nanti saja. Kira bapak-bapak ya, kira penuh. Terima urapan Tuhan. Terima urapan. Engkau yang sungguh-sungguh akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak terima urapan Tuhan. Terima urapan Tuhan. Terima urapan yang baru. Yes. Terima. Rindukan dia. Yes. Draw me closer to you. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Terima urapan. Yes, Lord Jesus. As I worship you. Yes, Lord Jesus. Aku berdoa Tuhan bagi tim worshiper mengalir urapan yang baru, mengalir urapan yang baru, mengalir atasmu, mengalir. Yes, mengalir. Kau akan mengalami Tuhan secara pribadi. Kau akan mengalami Tuhan secara pribadi. Oh yes, Tuhan, hamba-Mu akan mempersiapkan pasukan praise and worship yang luar biasa.
tubuh ini akan kuat. Tubuh ini akan kuat. Kau akan dipakai Tuhan. Kira bayar nasi. Mengalir urapan yang baru. Mengalir. Yes. Kira bayar nama. Kira bayar nasi. Mengalir. Urapan yang baru Tuhan. Kira bayar nasi. Urapan yang baru mengalir. Urapan yang baru mengalir. Oh, penuh dengan urapan Tuhan. Penuh dengan hadiratnya. Masuk dalam perhentiannya. Semua masuk dalam perhentian. Hira papa ya rasyere. Kiralah masuk urapan yang baru. Masuk urapan yang baru. Oh, rasakan urapannya. Rasakan hadiratnya. Masuk dalam perhentiannya. Kirana bayar urapan yang baru. Urapan yang baru. Kirana bayar rasa bangkit. Rohmu akan menyala-nyala. Seperti sedia kala. In the name of Jesus. Urapan yang baru. Mengalir urapan. Mengalir urapan yang baru. In Jesus name. In Jesus name. Kiralah marah. Terima urapan yang baru. Terima urapan yang baru. Lebih lagi. Oh, iralah mayaras. Iralah mayaras. Oh, kiralah marah. Kira mayaras. Kira Bapa Kacabaya. Oh, pengurapanmu Tuhan. Terus pengurapanmu terus mengalir. Terus mengalir. Kira Bapa Kacabaya. Tidak hanya minggu ini Tuhan, tapi minggu selanjutnya terus penuh. Kira Bapa Kacabaya. Oh, haleluya. Terima kasih atas lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya umat-Mu akan penuh dengan kuasa. Roh Kudus itu turun dicurahkan penuh atas kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman maka menjadi rema. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Hadirat Tuhan menyegarkan kita. Amin. Hadirat Tuhan menyembuhkan kita. Hadirat Tuhan memulihkan kita. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Siapkan ada 2 persembahan. Persembahan kolektor seperti biasa dan tatangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka.
terima berkat saudara. Saya undang anak-anak STT, ya STT Efrata, silakan maju ke depan. Ini tugas terakhir minggu ini dan mereka akan diutus ke daerah-daerah, saudara. Saudara, kita bersuka cita, ya, karena dibantu pelayanan oleh anak-anak STT. Silakan maju ke depan secepatnya. Kita akan dukung kalian dalam doa supaya untuk kehidupan selanjutnya engkau akan menerangi banyak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Cuman berdua? Oke, silakan angkat kedua belah tanganmu. Kita arahkan tangan kita kepada mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini. Dan mereka akan melangkah ke depan. Dan mereka akan membawa kabar kesukaan. Berikan pengurapan secara khusus kepada mereka. Berkati mereka, berkati pelayanannya. In the name of Jesus. Urapi mereka. Perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima. Urapan yang baru turun atasmu. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kau bukan hamba Tuhan yang biasa. Sejak engkau ada di sini, engkau terus diperlengkapi Tuhan. Dan terima urapan yang baru. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Sekali lagi kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Terima berkat dari Allah Bapa yang maha tinggi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dibuat berhasil semua usaha pekerjaanmu. Dibuat berhasil rumah tanggamu. Anak-anakmu, cucu-cucumu. Lumbung-lumbungmu akan penuh. Lumbung-lumbungmu akan penuh. Dan aku percaya berkat dari bangsa-bangsa. Berkat dari seberang lautan. Kekayaan orang fasik yang terpendam akan dipindahkan. Dipindahkan kepada orang benar di tempat ini. Terjadi dalam nama Yesus. Berkat Nebayot Kedar masuk ke rumah Tuhan ini dalam nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan tempat ini. Terima berkat. Yang percaya sudah terima dengan iman, katakan amin 3 kali. Amin. 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 Haleluya. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.